Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kimia. Materi ketiga masih tentang laju reaksi. Kita masuk bagian kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, laju reaksi dapat kita ibaratkan seperti kendaraan. Pada kendaraan, kelajuannya atau kecepatannya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Misalnya pada sebuah mobil, kita bisa lihat faktornya mungkin bensinnya, kemudian performa mesin, ataupun kondisi jalan, ya, dan kepadatan lalu lintas. Jadi kalau lalu lintasnya padat, tentu tidak bisa untuk berjalan cepat. Tetapi kalau dia lengang, bisa untuk cepat. Nah, laju reaksi juga sama, karena dia masih berbicara tentang kecepatan, artinya ada faktor-faktor, tetapi faktornya berbeda dengan mobil tentunya ya. Jadi, sebelum ke situ, kita tinjau dahulu dari mana faktor itu berasal dan kenapa mempengaruhi dilihat dari teori tumbukan. Ya. Jadi, teori tumbukan ini tinjauan laju reaksi ya, untuk melihat bagaimana reaksi itu berjalan. Ya. Nah, pada teori tumbukan, zat akan bereaksi jika molekulnya bertabrakan dengan molekul lain, ya, molekul lain yang antara dua zat bereaksi atau lebih. Ya. Jadi kalau dia bertabrakan, nah itu terjadi reaksi. Tapi kalau tidak, nah, maka tidak terjadi. Nah, seperti ini misalnya analoginya. Ya. Dua molekul yang berbeda, ya, memiliki arah berlawanan. Ya. Artinya kemungkinan besar dia akan bertabrakan ya, karena orientasi atau arahnya tepat ya. Nah, ketika terjadi tumbukan, maka terjadilah reaksi ya. Nah, bagaimana kalau dia tidak tepat arahnya, yang satu ke arah atas, yang satu ke arah bawah, maka tidak terjadi reaksi. Nah, ini dasar tinjauan teori tumbukan itu. Nah, dari berdasarkan tinjauan itu ada empat hal yang mempengaruhi laju reaksi, kecepatan reaksi suatu zat. Yang pertama luas permukaan, konsentrasi, katalis, dan yang keempat suhu. Ya. Kita tinjau yang pertama luas permukaan. Secara sederhana bisa dikatakan luas permukaan adalah luas sisi suatu benda atau bisa dibilang kulitnya ya. Jadi kalau misalnya kubus dengan rusuk 2 cm, maka luas permukaannya adalah 24 cm persegi. Kita lihat di sini contohnya. Ya kan? Nah, di kubus ini punya 6 sisi, ya. Ini sisi depan 1, atas 1, samping sini 1, ya. Samping yang sebelah sini 1, belakang 1, dan di bawah ya 1. Artinya ada 6 sisi. Sedangkan satu sisi kulitnya ini luasnya kan 2 kali 2, 4 ya, 4 cm persegi. Karena ada 6, berarti 6 kali 4 adalah 24. Ada 6 sisi kubus ya. Nah, ini maksud dari luas permukaan ya. Nah, luas permukaan ini yang akan bersentuhan, akan bereaksi terlebih dahulu jika direaksikan ya. Kita bisa analogikan. Kalau kubus ini dibasahi atau dimasukkan dalam air, tentu bagian dalam belum akan basah, tapi bagian luar terlebih dahulu ya. Setelah luar habis, terus terkikis sampai ke dalam. Nah, begitu ya. Kemudian, apabila satu benda dibelah, akan timbul permukaan baru. Ya, ini contoh kubus tadi, ya tadinya yang ini kan sisinya kan cuma depan, atas, samping, ya bawah, belakang, samping sebelah sini. Ketika dia dibelah begini. Nah, bagian dalam sini yang tadinya berada di dalam, sekarang menjadi di luar. Nah, inilah yang namanya permukaan baru tadi. Ya, permukaan baru timbul, tadinya tidak ada. Ini masuk bagian dalam, setelah dibelah, bagian termasuk yang belah sebelah sini tadi, sebelah dalam sini ya, di bagian dalam sini. Ya. Semakin banyak dibelah, semakin luas permukaannya. Ya, artinya dengan jumlah yang sama, benda dengan wujud serbuk adalah yang paling luas permukaannya ya, serbuk. Itu kan yang paling istilahnya kalau dari bongkahan dibelah-belah terus lama-lama jadi serbuk. Nah, itu adalah yang paling luas permukaannya. Nah, bahkan di zaman sekarang dikenal sampai ukuran nano, sangat kecil yang dikenal dengan nanopartikel ya.
Kita mungkin pernah dengar istilah nanokarbon ya, atau karbon nano. Nah, itu adalah karbon yang luas permukaannya paling luas untuk ukuran yang sama, jumlah yang sama. Kita lihat di sini misalnya contohnya di gula ya. Ini ada gula batu, ini yang lebih besar bongkahannya, ini ada gula pasir ya. Ini gula serbuk. Jadi kalau jumlahnya sama, beratnya sama, misalnya sama-sama 10 gram, maka yang berbentuk serbuk ini yang paling luas permukaannya, sedangkan yang bongkahan besar ini yang paling kecil, artinya sehingga semakin luas permukaan benda, maka semakin cepat laju reaksinya. Jadi kalau kita lihat bongkahan ini, contoh lain bongkahan kapur ya, ini kan besar, ini agak kecil, ini berbentuk serbuk. Maka reaksi yang paling cepat ya adalah yang berbentuk serbuk ini. Jangan yang paling lambat yang ini ya, yang berbentuk bongkahan ya, atau apa namanya ya, besar. Nah, ini bisa kita coba di rumah kalau yang punya gula serbuk dengan gula batu ya. Kalau sama-sama kita masukkan ke dalam air buat teh misalnya, tentu yang serbuk akan sangat cepat ya larutnya. Ya. Faktor yang kedua adalah konsentrasi. Konsentrasi menyatakan ukuran yang menyatakan banyaknya zat dalam satuan volume. Ya. Jadi atau bisa dibilang ini adalah kadar ya, konsentrasi atau kadar atau molaritas ya. Contohnya begini, dalam satu satuan volume ini ada tiga zat, 3 molekul misalnya, ambil contoh. Sedangkan di tempat lain wadah dengan volume sama isinya 6, maka bisa dibilang yang ini konsentrasinya adalah 3 unit per satuan volume ya. Kalau misalnya ini volume dalam liter, ya bisa dibilang 3 unit dalam liter ya. Nah, untuk sedangkan yang satunya karena dia 6 berarti 6 unit per volume. Cuma dalam kimia konsentrasi dinyatakan dalam mol per liter ya. Mol itu adalah jumlah zat dan liter adalah satuan untuk volume. Nah, dari sini tentu yang ini konsentrasi 6 ini lebih besar daripada yang 3 dan lihat posisinya lebih padat ya, lebih rapat, jarak di antar molekulnya lebih kecil ya. Nah, semakin besar konsentrasi suatu zat, semakin padat kerapatan molekul. Sedangkan semakin besar konsentrasi, maka semakin besar juga laju reaksinya ya. Nah, kita ambil pemahaman seperti ini. Jadi kalau konsentrasinya rendah, jarak antar molekulnya lebar ya, agak longgar, sehingga kemungkinan tabrakan molekul dan bereaksi itu juga lebih kecil dibandingkan kalau dia padat, konsentrasi tinggi, padat ya. Jadi kemungkinan numbur, kemungkinan tabrak itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang rendah. Nah, karena dia kemungkinan bertabrakan lebih tinggi, maka kecepatan reaksinya pun menjadi lebih besar ya. Nah, konsentrasi ini berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau zatnya sama, tapi volumenya diperkecil, maka dia akan memperbesar konsentrasinya juga ya. Jadi kalau misalnya ada dalam satu ruang gitu kan jumlahnya 10, nah ruang kedua jumlahnya sama 10, tetapi volumenya lebih kecil, setengahnya. Otomatis yang setengah yang ruangannya setengah kali ini menjadi lebih padat ya. Nah, artinya konsentrasi berbanding terbalik dengan volume. Bisa konsentrasinya yang langsung diperbesar atau volumenya yang diperkecil, itu akan memperbesar konsentrasi juga. Kemudian yang ketiga, katalis. Katalis ini bukan lawan kata ya, bisa dibilang lawan kata, tapi di sini lawan fungsi ya, adalah inhibitor namanya ya. Jadi katalis adalah zat yang mampu menyediakan mekanisme reaksi lain yang lebih cepat tanpa berubah sifat kimianya. Jadi kalau ada suatu zat ya, dia bisa menyediakan, membantu suatu reaksi ya, sehingga berjalan lebih cepat ya, tapi dia tidak berubah sifatnya ya.
Nah, itu disebut dengan katalis. Ya. Lawannya adalah inhibitor. Ya. Kalau katalis di sini mempercepat, maka inhibitor ini menghambat. Ya. Dia justru memperlambat. Ya. Apakah ini jahat? Tidak juga. Ya. Kadang-kadang memperlambat ini ada manfaatnya. Ya. Kita lihat penjelasannya di sini. Misalnya ada sebuah grafik reaksi dari reaktan produk energi. Nah, di sini ada energi aktivasi ya. Yang biru ini adalah kalau dia berjalan dengan normal, sedangkan yang merah ini dia dengan katalis ya. Jadi peran katalis di sini dia mampu menyediakan mekanisme dengan energi aktivasi yang lebih kecil, sehingga ini kalau kita ibaratkan tanjakan gitu kan, ini kan jauh naiknya ya, agak lama ya. Sedangkan yang sini dia relatif lebih cepat ya, karena memang energi aktivasinya lebih rendah ya. Nah, disinilah katalis berperan ya. Ini jalur normal ya, ini jalur yang disediakan oleh katalis. Hingga kesimpulannya di sini katalis mempercepat laju reaksi ya. Nanti juga ada peran di kesetimbangan ya, bab berikutnya bahwa katalis ini mempercepat ya, mempercepat terjadinya kesetimbangan. Yang keempat, suhu. Ya. Dari definisi suhu menyatakan besaran yang menyatakan tingkat panas suatu benda. Ya. Biasa dinyatakan dalam Celsius atau Kelvin ya. Tapi yang SI itu adalah Kelvin ya. Kemudian dalam teori tumbukan, suhu benda dapat mempengaruhi energi kinetik molekul ya. Sedangkan energi kinetik itu akan mempengaruhi pergerakan molekul ya. Ingat kembali dalam fisika, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Artinya, jika energi kinetiknya semakin besar, masanya relatif tetap, maka yang akan bertambah adalah kecepatan ya. Nah, jadi suhu ini meningkatkan pergerakan molekul sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, jadi semakin cepat pergerakan molekul, semakin cepat laju reaksinya. Artinya, kalau suhunya semakin tinggi, ya, tentu reaksinya akan semakin cepat ya. Walaupun nanti ada batasannya ya, tidak sampai suhu setinggi-tingginya gitu kan ya. Ada batasan tertentu ya. Kalau di matematika namanya limit. Ya, limit berapa sehingga dia bisa menahannya. Dan secara matematika, suhu ini diperhitungkan. Peningkatan suhu menuju reaksi secara kelipatan biasanya sudah ada ukurannya. Contoh, jika suhu dinaikkan sebanyak 10 derajat Celcius, maka laju reaksinya menjadi 3 kali. Ini contohnya. Jadi kalau setiap suhunya naik 10, dia laju reaksinya menjadi 3 kali lipat ya. Nah, di dalam persamaan ini bisa dilihat yang merah ini Vt sama dengan V0 delta V pangkat ini ya, pangkat T. T pada suhu T dikurangi suhu T pada suhu awal dikurangi kelipatan suhunya ya. Nah, sedangkan untuk waktu, jadi T kecil ini waktu, T besar suhu ya. Jadi karena kecepatan dengan waktu berbanding terbalik. Artinya jika kecepatan suatu pergerakan itu semakin besar, maka waktu yang diperlukan juga malah semakin kecil ya. Kecepatan besar maka waktu tempuh itu semakin kecil. Demikian juga sebaliknya. Nah, maka rumusnya keterbalikannya di sini. Delta P kelipatan laju ini menjadi 1/, delta P. Pangkatnya masih sama T pada suhu T dikurangi suhu di awal dibagi dengan kelipatan suhunya. Jadi kalau kita masukkan contoh ini ke dalam rumus ini ya. Jadi jika suhu dinaikkan sebanyak 10 derajat, nah 10 derajat ini adalah delta T. Maka laju reaksi menjadi 3 kali. Nah, 3 kali ini adalah delta V kelipatan lajunya. Selanjutnya masuk contoh ya. Jadi suatu reaksi memiliki kecepatan 0,4 molar per second per detik ya pada suhu 25 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, reaksi menjadi lebih cepat 2 kali lipat.
Nah, ya, hitunglah laju reaksinya jika dilakukan pada suhu 55 derajat Celcius. Jadi, kalau betul yang diketahui, ini kan kecepatan awal nih, kecepatan awal pada suhunya ini. Berarti ini suhu awal, ya. Jika suhu naik 10, reaksi menjadi lebih cepat 2 kali lipat. Ini kan berarti delta T. Sedangkan yang ini delta P. Hitunglah laju reaksi dilakukan pada suhu 55, berarti T pada suhu T tadi. Ya, maka untuk yang diketahui, V0-nya 0,4, delta V2, T-nya 55, kemudian T0-nya 25 derajat Celcius. Sedangkan delta T-nya adalah 10 derajat Celcius. Jadi kalau kita masukkan di rumusnya tadi seperti ini ya kan. Yang ditanya kecepatan pada suhu T, pada suhu 55 ini ya. Jadi kita tulis V0-nya ini awal 0,4, delta V-nya 2, T per suhu T-nya 55, suhu awalnya 25, dan kelipatan suhunya adalah 10 ya. Jadi kalau kita hitung secara matematis, 55 dikurangi 25 dibagi 10, 3 ya. 0,4 molar per second dikali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 adalah 8 ya, jangan 6 ya. Bukan 2 kali 3, 2 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 0,4 molar per second dikali 8, 3,2 molar per second atau molar per detik. Ya. Contoh yang kedua, yang waktu ini ya. Suatu reaksi memerlukan waktu 90 menit jika dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius. Reaksi tersebut menjadi 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan 15. Berapakah waktu yang diperlukan jika reaksi dilakukan pada suhu 90? Ya, kalau kita tulis yang diketahui, waktu awalnya 90 menit, ya, delta V ya 2 kali lipat, suhu akhir diminta 90, sedangkan suhu awalnya yang 30. Kemudian berapa kelipatan suhunya 15 ya. Jadi kalau dimasukkan dalam rumus, ya 90 menit ya. Ini 90 di sini derajat Celcius ya, dikurangi 30 bagi 15, 4 ya kan. 90 dikali setengah pangkat 4. Apa setengah pangkat 4? Ya, seper 16 ya. Maka 90 dikali seper 16. 90 bagi 16 salah ini ya. Sorry. Mistake. Bukan 5 menit ini ya. Kesalahan ya, bukan 5 menit, harusnya 5, berapa ini? 10 bagi 5, 10 per 16 ya. Berarti 5 per 8 menit ya. Oke, kesalahan ya ini 5, sekian menit ya. Ya, tapi metodenya seperti ini ya, salah perhitungan ini. Selanjutnya, pengendalian bahan makanan dari laju reaksi. Jadi sering kita temui bahan-bahan yang kita simpan kan mengalami reaksi. Jadi sebenarnya busuk, pembusukan, terus pelapukan itu kan sebenarnya juga reaksi ya, berjalan ya. Nah, ada kecepatannya. Nah, kita dengan belajar laju reaksi ini harapannya menjadi lebih tahu gitu ya. Paling kalau menghentikannya mungkin 99% sulit ya. Yang paling tidak kita memperlambatnya. Jadi misalnya contoh pertama dengan kaitannya dengan suhu tadi kan, karena suhunya kalau tinggi itu mempercepat, maka kita supaya makanan kita awet, reaksinya kita taruh di suhu yang rendah. Maka kalau kita diawetkan makanan dalam kulkas misalnya, maka reaksi pembusukannya berjalan lambatnya, bukan berarti stop ya. Tidak, nothing lasts forever gitu ya, tidak ada yang bertahan selamanya, tentu akan busuk juga, cuma prosesnya lama ya. Biasanya daging misalnya kalau kita simpan dalam suhu yang normal, dalam sehari 2 hari sudah busuk, tapi kalau di kulkas mungkin bisa tahan sampai 1 minggu ya. Ini kaitannya dengan suhu ya. Kemudian menyimpan pada ruang dengan konsentrasi oksigen rendah ya. Jadi reaksi pembusukan pada makanan sebenarnya memerlukan oksigen ya. Ya, karena sebagian besar bakterinya memerlukan oksigen atau aerob ya. Maka kalau konsentrasi oksigen rendah, reaksinya berjalan lambat. Bahkan kalau vakum ya bisa lebih lama lagi ya. Vakum dengan vakum. Ruang hampa ya, dikosong pakai wadah. Nah, ini contoh gambarnya ya kan. Udaranya dikeluarkan ya. Sampai setingkat semaksimal mungkin ya. Kemudian
penambahan bahan pengawet yang aman. Ya, jadi ini sebagai inhibitor ya. Jadi ini manfaat ya. Bahan pengawet ini berperan sebagai inhibitor ya. Bahan pengawet yang aman yang alami itu bisa kita lihat misalnya asam sitrat ya. Tapi tidak semua bahan makanan cocok ya. Tapi asam sitrat itu untuk sementara waktu bisa, misalnya kalau daging ya dikasih asam sitrat itu agak lebih lama ya. Tapi tidak semuanya cocok. Atau ada teknik yang sudah lazim di daerah kita, ini pengasapan ya. Pengasapan membuang oksigen, kadar oksigen juga di sini selain di kering ya, kondisi nanti ikannya karena asap CO2 ya, dia CO2 kering mengusir oksigen. Harapannya ini juga membunuh bakteri-bakteri yang melakukan reaksi pembusukan ya. Ini menjadi ikannya menjadi lebih tahan lama ya. Semakin kering biasanya semakin lama ya. Karena air juga punya peran penting dalam proses pembusukan. Jadi kalau dikeringkan ya, itu akan memperlambat reaksinya. Cuma kalau terlalu kering ya, jadinya bukan ikan asap lagi ya, ikan asin namanya. Sudah sangat keringnya. Itu beberapa contoh ya untuk bahan makanan ya. Yang paling sering kita lihat tentu yang terkait dengan suhu, ada freezer pendingin ya. Biasanya yang, atau kalau zaman sekarang sudah banyak juga yang vakum ini ya, wadah vakum ya. Bisa kita temui supermarket biasanya ya, yang menjual dalam kondisi yang divakumkan ya. Oke, itu semua. Itu tadi tentang bagian kedua, laju reaksi. Kita akan masuk nanti di bagian yang ketiga, hukum laju atau persamaan laju reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.